Halo Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Laura dari Arsitektur 2016. Saya akan mempresentasikan tentang topik DBR saya yang berjudul Perancangan Fleksibilitas di Tempat Kerja terkait privasi dan kolaborasi. Hal-hal yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang, kajian teori, studi preseden, studi kasus, analisis tapak, dan juga konsep perancangan. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang bekerja di kantor konvensional merasa dicekik. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan yang secara timbal balik menghambat efektivitas dan produktivitas bekerja. Meningkatnya kesadaran bahwa tata letak ruang kantor yang ada sering memiliki efek yang tidak baik pada kinerja karyawan, mengembalikan jiwa dalam desain melalui tipe perancangan kantor yang baru di Jerman dengan sebutan Baulandschaft atau landscape kantor. Istilah ini kemudian dikenal dengan open space atau perencanaan terbuka. Kemajuan zaman memperkenalkan istilah coworking space sebagai pilihan untuk bekerja di antara kantor konvensional. Namun, meskipun tata cara ruang terbuka diharapkan memiliki manfaat untuk meningkatkan kolaborasi dan kesadaran sekitar, lingkungan kerja terbuka sebaliknya menjadikan tempat kerja menjadi bising dan mengurangi privasi sehingga menciptakan paradoks akan tujuan berkolaborasi. Dengan mengetahui fokus penelitian, diajukanlah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Menurut Oxford, tempat kerja atau workplace didefinisikan sebagai kantor, pabrik, dan lainnya di mana orang bekerja. Dalam penelitian ini, tempat kerja yang dimaksud lebih mengarah kepada tempat kerja berupa kantor. Kantor konvensional memiliki alokasi meter persegi untuk fungsi ruangnya. Menurut buku Office Space Planning Standards, terdapat dua tipe dasar ruang kantor, yaitu ruang staf dan ruang pendukung. Ruang staf ditempati oleh masing-masing karyawan dan berupa kantor pribadi, ruang kerja tertutup maupun ruang kerja terbuka. Ruang pendukung menyediakan fungsi yang diperlukan bagi karyawan, namun bukan bagian dari ruang kerja. Perubahan pasar menyebabkan peningkatan kebutuhan akan tempat kerja yang fleksibel, sehingga kantor multi-tenant pun ikut bermunculan. Popularitas coworking space pun semakin meningkat karena dinilai sebagai tempat kerja yang lebih dinamik dan penggunanya merasakan keseimbangan yang baik antara kehidupan bekerja dan pribadi. Pada coworking space, standar ruang yang terdapat pada kantor konvensional dirombak, sehingga bersifat terbuka dan memicu lebih banyak interaksi. Dua hal yang dapat dipelajari dari coworking space adalah mengenai privasi dan kolaborasi yang ditawarkannya. Privasi mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa distraksi dari orang lain dan memfasilitasi privasi visual dan akustik pada tingkat yang dapat diterima akan menciptakan lingkungan berkualitas tinggi. Kolaborasi mengacu pada kegiatan bekerja bersama dengan rekan kerja lainnya. Lingkungan kerja terbuka pada coworking space memicu interaksi spontan antar penggunanya sehingga kolaborasi privat dan publik sering terjadi. Fleksibilitas spasial didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai perubahan kondisi tanpa mengubah sistem. Jenis-jenis fleksibilitas ialah fleksibilitas fitur terbuka dan sistem bangunan yang fleksibel. Faktor-faktor untuk mencapai fleksibilitas dipengaruhi oleh ruang, konstruksi, desain untuk beradaptasi, teknologi, dan lapisan. Sementara itu, kriteria fleksibilitas di tempat kerja sendiri adalah modularitas, perencanaan tata ruang, elemen gerak, pencahayaan, strategi akustik, dan furniture. Berdasarkan studi literatur, didapati bahwa elemen pembentuk ruang seperti lantai, dinding, dan plafon memiliki keterkaitan terhadap fleksibilitas yang dapat mempengaruhi privasi dan kolaborasi di tempat kerja. Sehingga strategi mencapai fleksibilitas dapat disimpulkan menjadi tabel berikut. Dengan mempertimbangkan elemen pembentuk ruang sebagai strategi dalam mencapai fleksibilitas, maka Disney Store Headquarters dan Uto Elementary School dipilih menjadi studi preseden. Disney Store Headquarters dipilih untuk mengecek hubungan antara elemen pembentuk ruang yang mempengaruhi fleksibilitas, sementara Uto Elementary School bertujuan untuk lebih memahami elemen pembentuk ruang mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap fleksibilitas. Berdasarkan studi preseden, dapat disimpulkan bahwa elemen pembentuk ruang yang paling mempengaruhi fleksibilitas adalah dinding. Berikut merupakan tabel strategi mencapai fleksibilitas yang telah dilengkapi sesuai dengan studi preseden. Untuk mengetahui seberapa fleksibelkah tempat kerja saat ini, maka studi kasus dilakukan terhadap Cohive Green Office Park 9 BSD City sebagai perwakilan dari tempat kerja karena merupakan salah satu coworking space terbesar di Indonesia. Cohive GOP 9 memenuhi 4 kriteria fleksibilitas pada lantai, yaitu modularitas, perencanaan tata ruang, strategi akustik, dan furniture. 4 kriteria fleksibilitas pada dinding yaitu perancangan tata ruang, elemen gerak, pencahayaan, dan strategi akustik, serta 2 fleksibilitas pada plafon yaitu pencahayaan dan strategi akustik. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa Cohive GOP 9 merupakan tempat kerja yang cukup fleksibel. Fleksibilitas yang terdapat pada Cohive GOP 9 berpusat pada penggunanya, di mana setiap individu memiliki kontrol terhadap keadaan bekerja yang dibutuhkannya, yaitu privasi dan kolaborasi. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan daftar program ruang yang dibutuhkan di tempat kerja, beserta katalog strategi mencapai fleksibilitas melalui elemen pembentuk ruang yang dapat diubah fungsi privasi dan kolaborasinya. Tapak yang dipilih terdapat pada Jalan Terusan HR Rasuna Said, Kuningan Barat, yang juga merupakan kawasan segitiga emas Jakarta. Berdasarkan peta rencana kota, mayoritas kawasan Kuningan Barat digunakan untuk perkantoran, perdagangan, dan jasa. Tapak termasuk dalam zona perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan KDB rendah. Iklim pada daerah Kuningan Barat sama dengan iklim Jakarta pada umumnya, yaitu tropis dengan suhu udara yang panas dan kering.
Tapak berbatasan langsung dengan Jalan Terusan HR Rasuna Said pada bagian timur dan Jalan Kuningan Barat Raya pada bagian barat. Bagian utara dan selatan dikelilingi oleh area komersil. Secara konteks lingkungan, Tapak dikelilingi banyak gedung perkantoran dan komersil. Lokasi Tapak yang berada di antara bangunan ini memungkinkan fleksibilitas terhadap akses dan lingkungannya sehingga dapat menjadi area komunal. Tapak juga dilewati oleh jalur busway koridor 9 dan koridor 6 yang membuat Tapak fleksibel terhadap akses kendaraan publik. Kebisingan pada Tapak tercatat cukup rendah. Aspek visual yang terdapat pada Tapak didominasi oleh bangunan perkantoran, sekolah, warung, pergerakan lalu lintas, flyover, dan jalur LRT. Berdasarkan analisis Tapak, dapat disimpulkan bahwa kondisi eksisten Tapak dikelilingi oleh bangunan publik. Namun, banyaknya pembangunan gedung baru di sekeliling Tapak menghilangkan sebagian besar area hijau. Lokasi Tapak yang berada di tengah kafling memungkinkan Tapak untuk menyediakan ruang komunal bagi fungsi sekitarnya. Karena sirkulasi dari Jalan Kuningan Barat menuju Jalan Terusan HR Rasuna Said dianggap cukup jauh, banyak pengendara memilih untuk memotong arah dan menyebabkan kemacetan di persimpangan Jalan Kuningan Barat 2 dan Jalan Underpass Mampang Kuningan. Halte bus Kuningan yang direncanakan berada persis di arah timur Tapak pun tidak terrealisasi. Berikut merupakan penjabaran program ruang. Konsep perancangan fleksibilitas di tempat kerja berkaitan dengan kebutuhan akan privasi dan kolaborasi yang dapat digabungkan atau dipecah sesuai kebutuhannya. Terhadap Tapak dan konteks, sirkulasi dibuat looping dengan menghubungkan Jalan Terusan HR Rasuna Said dan Jalan Kuningan Barat untuk mengatasi kemacetan pada persimpangan Jalan Kuningan Barat 2 dan Jalan Underpass Mampang Kuningan. Merealisasikan kembali halte bus Kuningan akan mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi kebutuhan lahan parkir. Perencanaan akan melibatkan courtyard sebagai ruang hijau yang dapat berfungsi sebagai ruang komunal dan juga buffer bagi jalan raya. Masa bangunan akan dipecah menjadi 2, digeser dan diberikan elevasinya untuk menunjukkan hierarki. Bukan diorientasikan pada bagian timur dan barat masa yang menghadap pada aktivitas jalan sebagai pemandangan dinamis dan terhadap courtyard. Terhadap bangunan, zonasi dibedakan menurut elevasi lantai untuk mempertegas perbedaan fungsi dan memperkuat sifat publik privat. Pembagian zonasi menurut elevasi lantai akan memberikan fleksibilitas untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan privasi dan kolaborasi tanpa harus terganggu oleh pengguna lainnya. Sirkulasi sebagai aksis dapat memicu pertemuan informal dan mendukung terjadinya kolaborasi. Penempatan bangunan pada tepi bangunan juga akan memberikan masing-masing ruang akses terhadap cahaya alami. Pemanfaatan planter pada sisi timur dan barat bangunan akan mengurangi sinar matahari, menutupi visual semi-basement, dan berfungsi sebagai penghijauan. Courtyard juga bersifat sebagai penghubung ruangan privat dan publik. Ia dapat diakses oleh area coworking pada lantai dasar, sehingga ruangannya terasa lebih besar. Courtyard juga berfungsi sebagai buffer dan area santai, dapat diakses secara publik dan memicu kolaborasi spontan. Terhadap ruang, fleksibilitas diciptakan melalui modularitas ruang. Ruang kerja dibuat modular sehingga dapat dipecah atau diekspansi sesuai dengan kebutuhan privasi dan kolaborasinya. Memberikan pilihan kepada pengguna untuk bekerja di mana saja juga akan meningkatkan fleksibilitas bangunan. Ruang kerja outdoor menghadirkan cara bekerja lain bagi penggunanya untuk bekerja secara informal di luar ruangan. Ruangan ini bersifat kompak dengan menyediakan area kerja rapat dan bersantai pada satu ruangan. Penggunaan furniture yang modular pun akan menambah fleksibilitas, karena furniture modular dapat dikonfigurasi ulang dengan cepat dan mudah, serta dapat menunjang interaksi untuk berkolaborasi. Ruang rapat outdoor menghadirkan fleksibilitas lain untuk melakukan rapat karena dapat digeser menjadi ekstensi bangunan, sehingga rapat dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Penggunaan dinding vertikal dan dinding lipat akan meningkatkan fleksibilitas fungsi ruang. Dinding vertikal ditarik dan dapat disembunyikan dalam plafon, sementara dinding lipat dapat dilipat untuk mengekspansi ruang dan menampung lebih banyak orang. Ruang telepon, konferensi video, dan konsentrasi memiliki sifat yang serupa, sehingga fungsinya dapat digabung menjadi satu ruangan, dan ruangan bersifat fleksibel karena dapat memenuhi fungsi yang berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.